Ya baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lilis dengan NIM A01213552, Prodi Agribisnis. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi-materi yang telah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adapun materi-materi tersebut terdapat 7 bab, yaitu membahas mengenai yang pertama, sejarah agama Hindu, yang kedua, sumber ajaran agama Hindu, yang ketiga, Srada, yang keempat, Caturmarga, yang kelima, Yatnya, yang keenam, Satdarsana, dan yang terakhir, Raja Dharma. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi tersebut. Yang pertama, sejarah agama Hindu. Sejarah agama Hindu di India. Ajaran agama Hindu sudah ada sekitar 6.000 tahun yang lalu, bahkan merupakan ajaran pertama di dunia. Agama Hindu telah diwahyukan Tuhan sejak bangsa Arya belum berpindah ke India, dan Caturveda diturunkan dalam kurun waktu yang agak lama yang diterima oleh Maharshi. Adapun bagian-bagian dari Caturveda yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Kemudian, masuknya agama Hindu di Indonesia dimuat secara rinci dari beberapa kitab, antara lain yang pertama kitab Ramayana, yang kedua kitab Periplowustes Eritastolses, yang ketiga kitab Geographica Hypagesis. Kemudian masuknya agama Hindu di Indonesia disebutkan juga oleh beberapa ahli teori, yaitu Mukherjee, ahli dari India, Mons, Krom, dan Boch, ahli dari Belanda, dan teori dari data peninggalan di Indonesia. Kemudian penyebaran agama Hindu di Bali ditandai dengan kepercayaan pra-Hindu, masuknya agama Hindu di Bali, kemudian masa Hindu kuno, masa Hindu pertengahan, dan masa Bali baru. Kemudian pada bab 2 membahas mengenai sumber ajaran agama Hindu. Sumber ajaran agama Hindu dibagi menjadi 3, yaitu Sruti, Smriti, dan Upaveda. Pertama, Sruti. Sruti adalah ilmu pengetahuan atau wahyu atau sabda Tuhan yang diturunkan langsung dan diterima oleh para resi melalui pendengaran. Dalam ajaran agama Hindu, isi Weda dijabarkan dalam 3 sifat, yaitu yang pertama mantra, yang kedua Brahmana, dan yang ketiga Upanishad. Kemudian bagian yang kedua, Smriti, atau disebut juga dengan Wedanga, berasal dari kata smert yang berarti ingatan. Smriti adalah pustaka suci atau Weda yang ditulis oleh Maharshi berdasarkan ingatan atas wahyu yang pernah diterimanya. Kemudian yang ketiga, Upaveda, terdiri dari 2 kata, yaitu upah yang berarti dekat atau sekitarnya, dan Weda yang berarti kitab suci. Jadi, Upaveda adalah kitab yang ada kaitannya dengan Weda. Adapun kitab-kitab itu seperti Itihasa, Purana, Dharma Sastra, Kama Sastra, Ayurveda, dan Gandharva Veda. Kemudian pada bab 3 membahas mengenai Srada atau keyakinan. Srada sangat erat kaitannya dengan Pancasrada. Pancasrada memiliki arti yaitu panca yang artinya 5, dan Srada artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi, Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan atau kepercayaan umat Hindu. Adapun bagian-bagian dari Pancasrada yaitu yang pertama, keyakinan terhadap adanya Tuhan atau Widitatwa atau Brahman. Yang kedua, keyakinan terhadap adanya Atman. Yang ketiga, keyakinan akan adanya hukum karma atau karma pala. Karma pala disebut juga dengan hasil dari perbuatan. Kemudian yang keempat, keyakinan akan adanya punarbawa. Punarbawa disebut juga dengan kelahiran kembali. Dan yang terakhir, keyakinan akan adanya moksa.
Moksa adalah tujuan hidup umat Hindu, yaitu mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Moksa juga dapat diartikan sebagai menyatunya Atman dan Brahman. Kemudian bab 4 membahas mengenai catur marga. Catur marga memiliki arti yaitu catur yang artinya 4 dan marga artinya jalan. Jadi catur marga adalah 4 buah jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan Moksartam Jagat Hita. Adapun bagian-bagian dari catur marga yaitu yang pertama bakti marga. Bakti artinya cinta kasih. Gejala-gejala bakti dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, kerinduan untuk bertemu. Yang kedua, keinginan untuk berkorban. Yang ketiga, keinginan untuk mewujudkan Tuhan. Yang keempat, persembahan dan sebagainya. Kemudian bagian kedua dari catur marga yaitu janana marga. Janana marga adalah jalan untuk menghubungkan diri dengan Sang Yang Widi melalui ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, karma marga adalah ajaran yang menekankan pada pengabdian yang berwujud kerja tanpa pamrih untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian bagian terakhir dari catur marga yaitu raja marga. Raja marga adalah jalan yang dikenal di dalam agama Hindu untuk mencapai moksa menggunakan ilmu atau pengetahuan atau pikiran. Kemudian bab 5 membahas mengenai yatnya. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata yat yang artinya memuja atau memberikan pengorbanan atau menjadi suci. Yatnya terdapat bagian-bagian yang sangat penting yaitu panca mahayatnya. Dasar utama dari ajaran agama Hindu adalah panca mahayatnya. Panca artinya 5, maha artinya besar, dan yatnya artinya korban atau persembahan. Jadi panca mahayatnya adalah 5 macam cara utama dalam melakukan persembahan atau yatnya. Adapun kelima macam-macam dari panca mahayatnya yaitu yang pertama, dewayatnya adalah persembahan yang ditujukan sebagai permohonan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para dewa. Kemudian yang kedua, resi yatnya juga disebut dengan Brahman yatnya adalah persembahan yang ditujukan kepada resi atau brahmana yang dianggap sebagai penerima wahyu dan pengubah Weda. Kemudian yang ketiga, manusia yatnya. Manusia yatnya adalah persembahan atau korban suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kemudian yang keempat, pitrayatnya adalah persembahan yang ditujukan kepada para roh suci atau leluhur. Kemudian yang terakhir, butayatnya adalah persembahan yang khusus ditujukan kepada berbagai macam jenis roh halus yang lebih rendah tingkat kedudukannya. Kemudian pada bab 6 membahas mengenai Sat Darsana. Pengertian Sat Darsana yaitu Sat artinya 6 dan Darsana yang berasal dari kata dars yang bermakna melihat menjadi kata darsana yang berarti penglihatan atau pandangan. Jadi Sat Darsana adalah 6 pandangan tentang kebenaran yang mana menempatkan filsafat ajaran agama Hindu. Kemudian adapun bagian-bagian dari Sat Darsana yaitu yang pertama, Nyanya Darsana atau filsafat Nyanya adalah filsafat yang ditulis oleh seorang resi yaitu Resi Gotama. Filsafat ini memecahkan ilmu pengetahuan 4 jalan yaitu yang pertama Pratyaksa, kemudian Anumanas, kemudian Upamanas, dan yang terakhir Sabda. Bagian yang kedua yaitu Vaisasika Darsana adalah filsafat peletakan dasar oleh Maharsi Kanada yang sering dijuluki sebagai Resi Uluka.
Kemudian bagian ketiga yaitu Sankhya Darsana, adalah filsafat yang serba dua yang diturunkan oleh Resi Kapila. Kemudian bagian keempat yaitu Yoga Darsana. Maharsi Patanjali adalah peletakan filsafat yoga. Dalam filsafat yoga terdapat 5 tingkatan dari fungsi jiwa, antara lain Kasipa, Muda, Vriksipta, Ukraga, dan yang terakhir Nirukda. Kemudian bagian yang keenam yaitu Mamimsa Darsana, atau dikenal dengan sebutan Purwa Mamimsa, yang ditulis oleh Maharsi Jaimini. Kemudian yang terakhir adalah Vedanta Darsana, diambil dari Upanishad yang merupakan titik akhir ilmu Weda. Vedanta juga berarti akhir dari Weda. Kemudian bab pembahasan yang terakhir yaitu bab ke-7 mengenai Raja Darsana atau kepemimpinan. Syarat-syarat menjadi seorang pemimpin yaitu inteligensi, berkarakter, kesiapsiagaan, dan satya atau kesetiaan. Adapun tugas dan wewenang seorang pemimpin yaitu tugas pemimpin melakukan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan wewenangnya yaitu hak untuk bertindak. Kemudian sifat-sifat kepemimpinan yaitu integritas, kemudian pengetahuan, memiliki keberanian, inisiatif, kecakapan mengambil keputusan, kebijaksanaan, keadilan, dapat dipercaya, sikap, tahan menderita, kegembiraan, tidak mementingkan diri sendiri, loyalitas, dan mampu mempertimbangkan keputusan. Demikianlah materi-materi dari pertemuan-pertemuan yang dibahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Om Santi 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 Om.